Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yushghiluhum, karena Ja'far meninggal, keluarganya sibuk, bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati, jangan susah. Nih kami bawakan nasi, makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustadz, kami bawakan ini beras bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian, datang pula kita bawa perut kosong. Pak, Bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang ngasih nasi. Makan besok siang bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian. Apakah sehukum akikah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, pakai 1 sapi? 3 laki-laki, 1 perempuan, pakai 1 sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah tak sah, karena akikah tak boleh berkongsi, mesti kambing per kepala. Tapi kata mazhab Syafi'i sah dalam 2 kitab, Qalyubi wa Umairah dengan Hasyiah Al-Bujairimi. Kalau ada ustaz nanti mengatakan yang akikah pakai sapi tak sah, dia pakai fikih sunnah Said Sabiq mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh pakai sapi, dia pakai mazhab Syafi'i, kitab Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairimi. Ustaz pakai mana? Anak saya kemarin pakai kambing. Belum pernah saya pakai sapi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sapi. Kalau pakai rusa Pak Ustaz, mengada-ngada. Banyak kambing tempat kita. Apakah gugur hukum akikah bagi anak yang sudah meninggal? Kalau anak itu meninggal umur 3 hari lahir mati, maka sunnahnya akikah itu yuhlab kullu mauludin rahinatun, setiap anak tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing hari ke-7. Kalau sudah lewat hari ke-7, dalam fikih sunnah Said Sabiq hari ke-14, lewat hari ke-14, hari ke-21, lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terserahlah. Kalau dia mati meninggal sebelum 7, bagaimana? Mau disembelihkannya? Hukumnya mubah, boleh. Gugur anak itu di dalam, umur berapa? 5 bulan. 5 bulan sudah ditiupkan roh, boleh. Tidak sunnah, tapi mubah hukumnya. Potongnya kambing, sedekah dia, boleh hukumnya. Bolehkah dalam sholat? Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga? Istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat, ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba. Tak berhenti tunjuk ajar, kenapa pakai celana pendek, mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, tak boleh berhenti. Bolehkah dalam sholat kita pakai 4 macam mazhab? Saya tak pandai sholat 4 mazhab. Hebat. Kalau alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru nih yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh, usul fikih.
Ustadz Samsudin Muir fikih Syafi'i, Ustadz Mustafa Umar tafsir. Yang 4 mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa 4 mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syaratnya beda qadiyah. Wudu dengan sholat. Jual belinya Hanafi, sholatnya Syafi'i. Oke. Yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang mazhab Syafi'i saja, walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustadz Sodri, dia pakai Hambali, mazhab Hambali, bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Maroko, Maliki, Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kita baca panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau Maroko pendek, qiraat Warsh, Maliki Yaumiddin. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah, maka masih 4 mazhab. Baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustadz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela, Ustadz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela, karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina, membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustadz yang membid'ahkan dia ngamuk, tapi gereja diamankannya. Jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya tak ada saya komen-komen. Daripada hancur FB saya, cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustadz tentang non-muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus, dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha, dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang, tombak, sutroh di depan. Cucuk. Hukum membuat sutroh itu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Baz tentang sutroh. Kata bin Baz sunat muakkad, kata Syekh Albani wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk Pak Ustaz, tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tuh Ustaz Somad nyembah sutroh? Ada? Mana ada? Ini dunia nih, pusatnya itu Makkah, itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Pripun kapare apik wis perang-perang deno ora kepetuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Susah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau Anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama.
Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat, satu titik, kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar, mengarahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah solat, berarti solat di Gunung Merah tak sah. Mana ada Ka'bah situ? Tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana? Niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunnah. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat 2 pahala. Pahala qadhanya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi Pak Ustadz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke Sungai Siak, cumplung. Insya Allah, kalau di tengah mandinya bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan solat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang solat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur, diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat, Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka selop? Tadi kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti ente tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar, mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh, mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu untuk perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar lah. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan, tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar HP saya berbunyi. Kok bisa? Tak dengar apa-apa. Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak melakukan bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari 4 imam besar? Misalnya ketika kita
menghadapi masalah kita pakai Imam Syafi'i, kita menghadapi masalah B kita pakai, ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sedikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 3.500 tunai, aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi, sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, satu Pekanbaru ini sholat Jumatnya mesti satu, hanya di Masjid Jami An-Nur saja. Sekarang di Pekanbaru berapa masjid yang paling dekat dengan An-Nur? Tuh, nampak menaranya. Sini ada sholat Jumat, situ ada sholat Jumat, sana ada sholat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustadz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu 3. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu, Pak Ustadz? Hebat betul lah candunya ini. Sebagai orang tua kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulit, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi kan dah mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz, anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar anak saya ini pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaallah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak solehnya nanti. Jatuh dia naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia gendong balik. Insyaallah meninggal kita dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi dia kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek, tak boleh celana pendek. Solat saya di samping menggaru saya, habis itu dia marah menggaru, itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat, tapi tentang masalah dia mendidik kita berpuluh tahun umur, insyaallah tak akan hilang dari ingatan. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil anam